Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعبر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ina ama kami para hadirin sekalian, orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku bentuk ucapan dan pujian yang cocok, yang pas dan berhak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, pencipta kita, pencipta waktu dan kekuatan kepada kita. Lebih-lebih yang kita syukuri Bapak Ibu para hadirin sekalian, kita dimudahkan murah isi tanggal kebaikan. Bayangkan pelunggu efek pada ina ama ami rekan sekalian toko lepe dalam masjid mulai asar, bukan untuk pura-pura, bukan untuk cerita-cerita, bukan untuk dongeng, bukan untuk kisah-kisah, bukan untuk curhat, bukan untuk gosip, apalagi untuk yang lain-lain. Tetapi kita berkumpul di tempat mulia ini adalah bersama orang mulia, dengan tujuan mulia, melakukan hal yang mulia, yaitu berjamaah membaca hizib Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, ulama mengatakan innama yashraful makan bi syarafil makin wa syarafuz zaman bisyarafi ma hadatha fi zaman. Oh, mulianya tempat adalah karena mulianya orang-orang di tempat tersebut, dan mulianya waktu, mulianya zaman karena mulianya yang terjadi di zaman, di waktu tersebut. Kota Madinah dulu Bapak Ibu para hadirin sekalian, lain arahnya kota Yathrib. Apa dia Yathrib? Yathrib itu artinya tempat bala, Dawratul Baliyah, Darul Bala. Pokok sebut Yathrib lah, Arab maraling dan Bani Tengah. Kalau sebut Yathrib, pikiran orang saat itu tahu itu untuk koreng, tahu gulung, apa bahasa gulung kan? Arah istilah penyakit tahu lokal gulung. Tangan itu tiba-tiba mengikis, kista. Kalau kemarin kita ada istilah corona, ini mirip seperti itu. Kalau sebut Yathrib, di situ ada kota peperangan. Bayangkan Julul Bala saat ini itu ratusan tahun ada jalan musuhan antar suku dan suku, dan yang paling banyak berperang musuhan kelahi adalah suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj 700 tahun yang musuhan, padahal sekek pun sekek
desa. Gara-gara apa? Gara-gara kawina. Oh, anak cewek ceritanya kan suara si antara suku Aus dan Khazraj. Ya, bukan keturunan lagi, sampai keturunan. Karena sekarang 700 tahun ya bersuara. Tetapi kemudian kota yang ngeri, kota yang hina, kota yang identik dengan peperangan, kota yang jauh dari keberkahan. Begitu cahaya Allah datang, hijrah seorang yang paling baik di alam semesta dari Mekah Al-Mukarramah. Begitu masuk Rasulullah SAW, dua suku besar ini yang dulu berperang 7 tahun, satu kata untuk Rasulullah SAW, satu kata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sama-sama menyambut. Coba sama-sama kita lihat. Badar, Al-Badru, bulan purnama membawa kedamaian, bulan purnama membawa ketenangan, bulan purnama yang membuat indah dunia ini. Mana rasa mesem, apalagi bajang-bajang separuh berjaya. Oh, bulan purnama ukuran nak cuma kembangkan memang ini orang. Ya, FPB dunia, leleh penyodok. Kalau ke pantai Nadua, bulan purnama, wah, si lain menyodok dia ke pantai bisa-bisa. Perasaan seperti itu telah muncul, kata para Khazraj dan Aus ini, penduduk Madinah, telah muncul kepada kita sekarang cahaya kedamaian. Dari mana? Min saniyatil wada, dari lembah wada. Al-wada artinya selamat tinggal. Ada sebuah tempat, salah satu jalan masuk kota Madinah, sebuah lembah. Biasanya sebelum Rasulullah datang, selesai riwayat itu pasti yang dibawa adalah berita kehilangan. Siapa yang lewat di Susudadar, pasti yang tercerita adalah waktu belum tahu, sebelum protokol, pedagang itu sudah mati, pedagang itu sudah menjadi janda istrinya. Saniyatul wada ngeri, siapa lewat tersebut pasti mati. Tapi begitu Rasulullah muncul dan lewat lembah itu juga lain yang terjadi. Damai yang dulunya berkelahi, ketika Rasulullah SAW hadir, semua menjadi indah. Kenapa? Mereka mengatakan wajib bersyukur alaina, wajib bersyukur, batur-batur, kata setelah berbadan. Kenapa? Mada'a lillahi da', karena tujuannya adalah mengajak kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya begitu datang Rasulullah ke Madinah, berubah menjadi sesuatu yang paling thayyibah. Madinah dirubah apa? Yatsrib dirubah namanya menjadi Madinah, dirubah namanya menjadi Al-Thayyibah, dirubah menjadi Al-Barakah, dirubah nama menjadi Muharram, dirubah menjadi Haramul Madani. Kenapa? Karena ada Rasulullah di situ. Imam Nawawi kemudian membandingkan lebih mulia kota Mekah apa kota Madinah. Imam Suyuti dalam kitab menjelaskan bahwa antara kota Makkah dan kota Madinah, kata beliau istihad beliau mengatakan lebih mulia kota Madinah. Kenapa? Kota Mekah berkah, kota Mekah mulia karena pernah Nabi lahir di situ. Tapi kemudian Nabi meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya kemuliaan itu tetap. Kenapa? Karena ada Ka'bah di situ. Tetapi ketika Rasulullah pindah ke Madinah, jasad mulia Rasulullah sampai hari kiamat tetap di situ. Maka Madinah dengan turbahnya, dengan debu-debunya dan sekelilingnya menjadi lebih mulia dari tempat yang lain. Makanya itu namanya
aqrabul buqa, tempat gundukan, tempat tumpukan tanah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulia karena ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kota Mekah. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, "Aku mulia kota Mekah bukan karena Ka'bahnya, bukan karena Zam-Zamnya, bukan karena pernah Nabi Ibrahim di situ, bukan karena ada Siti Hajar di situ dengan Sayyidina Ismail, bukan. Allah katakan la uqsimu bihadzal balad." Beri apa lagi kan? La uqsimu bihadzal balad. Terus wa anta hillun bihadzal balad. Dekku mele bersumpah atas nama negeri ini, kata Allah Subhanahu wa taala. La, tidak. Uqsimu, aku bersumpah. Tidak akan aku bersumpah, kata Allah, bihadzal balad, dengan kota Mekah ini, kota suci ini, bukan. Wa anta hillun fi hadzal balad, selama kau ada di situ. Berarti Allah tidak bersumpah dengan kota Mekah, tetapi Rasulullah yang pernah ada di Mekah. Allah bersumpah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dalam foto. Dekku demen sebenarnya tahu, dekku culuk, dekku kurang senang sebenarnya apa penduduk Mekah. Lalu karena ada Islam tidak mau culuk. Nah, seperti itu gambarannya. Penyebab cinta bukan karena hartanya, tapi karena ada satu orang yang membuat cinta itu ada. Nah, itu gambaran. Allah tidak cinta kepada kota Mekah karena Mekahnya, tetapi karena Rasulullah lahir di situ, besar di situ, menerima wahyu di situ, mulai dakwah di situ, sehingga kemuliaan Rasulullah, kata ulama, a'zamu min hurmatil Ka'bah, lebih mulia daripada Ka'bah sendiri. Mulianya sesuatu tempat karena ada orang mulia di situ. Sama juga dengan masjid ini, Bapak Ibu para hadirin sekalian. Masjid, kalau kita sebut masjid Baitullah, tapi bayangkan kalau masjid begitu didirikan, DEP tamas, keskep begitu, DEP terus rapat kete, menyapu DML, ngengat DML, ulama misal, orang megah masjid ini, maka masjid ini tidak akan mulia dan tidak akan menjadi masuk surga, dan tidak akan menyebabkan orang masuk surga. Lalu karena EP tama orang depan mulia, maka ini menjadi mulia. Bukan karena masjidnya, karena EP pada masuk dalam tempat itu. Allah katakan, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabun masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Orang musyrik itu najis jiwanya. Nenek coba rapat-rapat tentang masjidku yang mulia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa berhak? Hanya orang muslim. Mananya apa? Ambo mulia Masjidil Haram karena yang masuk itu orang muslim, yang diharamkan malahu wadamahu wa irdah. Diharamkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwanya, diharamkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta bendanya, dan diharamkan dan dimuliakan baginya harga dirinya. Itulah Bapak Ibu para hadirin sekalian, alhamdulillah kita kumpul di tempat mulia oleh pelunggu-pelunggu pada yang mulia, melakukan hal yang mulia, maka insya Allah ini menjadi penyebab keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ulama mengatakan wa syarafuz zaman bisyarafi ma hadatsa fi hadzal zaman. Mulianya waktu karena kejadian penting yang terjadi waktu tersebut. Berulang kali kita cerita tentang Ramadan. Bulan Ramadan tadi sudah tempur. Kira-kira dulu, dekat tanggal 11. Kalau bilang enggak? Bulan Syaban kira-kira. Bulan Syaban, berarti Karen 20 Julu.
batur kudan. Orang suka belajar ya. Kamu belajar ya, saya minggu lalu. Nonton. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah, orang tua kita tetap sudah sampai di Madinah. Bapak Ibu para hadirin sekalian, lanjut ke dia. Mulianya tempat karena mulianya orang yang mendiaminya. Mulia apa yang dibawanya dan mulia apa yang dilakukannya. Waktu mulia karena sesuatu yang penting terjadi di dalamnya, termasuk bulan Ramadan. Ramadan itu identik dengan sesuatu yang mengerikan, tetapi sekarang disebut Ramadan, sesuatu yang mulia di situ. Karena tempat turunnya Quran, tempat pengampunan, ada puasa, ada munajat, ada taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban pun sama. Sya'ban kata ulama di antaranya berasal dari kata sya'a wa bana. Sya'a muncul, bana jelas, mana pula tengkong, musim pula belakang. Lamun disubul pula diramai banggayan. Lalu karena musim tengkong ada cerita batur mau, subul yang mana hujan-hujan, dapat yang mau. Tapi kalau tidak muncul dari permukaan tanah tidak ada manfaat yang kami dapatkan. Sya'ban seperti itu, sya'a muncul, wabana jelas semua. Terserah yang mau atau mekar. Sya'a muncul, apa yang muncul? Nilai-nilai kebaikan yang sebentar lagi Allah tampakkan kepada kita. Wabana jelas semua, tertampar. Bulan Sya'ban dengan semua kemuliaannya. Di antara kemuliaan bulan Sya'ban secara singkat yang disebutkan Bapak Ibu para hadirin sekalian, pertama takbirul kiblah. Pintu alas bulan 10 Jelo Rasulullah menghadap Baitul Maqdis. Tiap hari berdoa Rasulullah. Jika sekarang berdoa, Allah jawab, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Bila-bila kita akan berdoa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan kuisi ada nepe meleke buah kiblat ketika minuman itu Yahudi. Membudal ka bulan meleke. Balik arah menghadap Ka'bah. Kiblat pertama zaman Ibrahim. Yang kedua kelebihan bulan Sya'ban nama sekalian, itu bulan tempat disuruh kita diturunkan ayat untuk perintah kita ibadah tanpa syarat dan rukun. Ibadah apa tersebut? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Bulan Sya'ban juga bulan tempat diangkatnya amal kita selama setahun. Nanti tanggal 15 malam Selasa insyaallah. Itu sebagai bulan nisfu Sya'ban kita. Istighfar, eja anak jari seperti biasa, ulah atas saling doa kumpul baca yasin, sholat taubat bersama, nisfu Sya'ban bersama, paginya kita berpuasa bersama. Ketika Rasulullah ditanya kenapa kami menemukan kau banyak sekali puasa, tidak seperti bulan-bulan lain. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu bulan tempat diangkatnya amal perbuatan kita, dilaporkannya amal ibadah kita selama 1 tahun. Melengku dan mengangkat lapor amal setahun terisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih luasnya, lebih mantapnya, lebih jelasnya insyaallah akan diisi dan dijelaskan oleh guru kita, orang tua kita, Bapak Dr. Tangguru Haji Nisbul Akhir SHMH. Demikian dari tiang, hanya sekedar mengisi dan mukadimah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah
tausiah atau pengajian yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Khairul Bari SCMA. Selanjutnya kita dengarkan bersama pengajian atau tausiah yang kedua akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Tuan Guru Dr. Haji Najimul Akhir SHMA. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur waqal wa ayyid al-watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahdatal watan diniyah al-islamiyyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang dihormati orang-orang kuatian, para guru, para sakit, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ada orang tua kita, penasihat pengurus daerah NUI Kabupaten Utara, Bapak Tuan Guru Haji Syafri, kemudian saudara Tiang, Adinda Tiang, Bapak Tuan Guru Haji Khairul Bari, dan juga para pengurus cabang NWI Kecamatan Ganda yang saya hormati, dan seluruh hadirin para jamaah yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, semuanya yang hargai dan yang hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam suasana yang luar biasa, suasana silaturahim, suasana ta'lim, suasana kita menuntut ilmu, dan satu lagi suasana kita insya Allah sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ini banyak sekali hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tadi sudah banyak beliau sampaikan bagaimana keutamaan bulan Sya'ban. Kemarin kita sudah selesai dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Nah, setelah ini nanti insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Satu peristiwa penting ya di bulan Sya'ban ini adalah peristiwa mukjizat Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Syiqaqul Qamar, atau yang disebut di mana Nabi pada waktu itu yang membelah bulan dengan mukjizat. Ketika bulan ini terbelah, maka orang melihat kelebihan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mengapa mukjizat ini terjadi? Yaitu ada peristiwa di mana orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya dengan kenabian Nabi kita besar Muhammad SAW. Jadi mereka datang kepada Nabi kita, kalau memang kamu bisa menunjukkan satu mukjizat saja, maka kami akan beriman kepada kami akan beriman kepada Allah dan kami akan mengucapkan syahadat. Maka Nabi kita mengatakan, baik, akan saya tunjukkan satu mukjizat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mukjizat itu Rasulullah SAW mengarahkan tangannya ke arah bulan, kemudian bulan itu terbelah menjadi dua. Satu bulan itu yang bergerak ke arah samping, kemudian satunya tetap pada tempatnya. Maka Nabi
Nabi kita mengatakan kamu sudah melihat mukjizat ini dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah mengucapkan kalimat syahadat agar aku bisa membela kalian, warga-wargaku, keluarga-keluargaku, kaum Quraisy di surga nanti, di akhirat nanti. Apa yang mereka katakan? Memang bulan itu terbelah, tapi jangan-jangan ini sihir, ya? Nanti coba kita akan menunggu orang yang akan datang dari luar Mekah. Apakah mereka itu akan melihat peristiwa yang sama? Jangan-jangan ini hanya kami saja yang melihat di sini. Ini sihirmu, wahai Muhammad. Maka menunggu, ya, orang-orang kafir Quraisy itu bersama Rasulullah. Jangan-jangan ada orang yang datang dari luar negeri Mekah. Maka tiba-tiba memang datang seseorang. Dalam riwayat dikatakan itu adalah Khalid bin Walid. Maka ditanya oleh Nabi kita dan oleh para kafir Quraisy waktu itu, apakah kamu melihat tadi ketika kamu belum memasuki kota Mekah, apakah kamu melihat bulan terbelah? Maka Khalid bin Walid mengatakan benar. Saya heran, tadi saya lihat bulan ini terbelah, terpisah, ya menjadi dua. Setelah mendengarkan itu, orang kafir itu lagi mengatakan, oh jangan-jangan ini sihir gitu. Jadi karena memang mereka tidak mau percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka tetap yang dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah ini. Kemudian peristiwa lain lagi dalam sejarah adalah peristiwa diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah dua peristiwa besar di bulan Syawal ini, dan inilah ya bulan-bulan di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah mulai merasakan kemuliaan. Kita ingin segera Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang kita mengatakan saya demen gembira dengan melakukan Ramadan, maka Allah mengarahkan biasanya untuk disempurnakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dihormati, itu yang saya sampaikan. Tadi Allah sudah panjang, sudah lengkap yang disampaikan oleh Rasulullah. Tadi mukadimah disampaikan oleh guru kita, tetapi mukadimahnya sudah sangat lengkap, ya. Jika dia menambah sedikit saja, ya. Tapi yang ingin dia tambah, marilah kita pandai menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat yang diucapkan berulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu kalimat yang sering kita baca di surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Allah yang manakah yang engkau dustakan? Ini adalah satu kalimat pertanyaan yang tidak perlu kita jawab, karena sungguhnya Allah tidak bertanya. Allah hanya mengingatkan kepada kita bahwa begitu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka nikmat mana yang kemudian kita dustakan. Ya, ini kalimat Allah ini sebetulnya mengajak kita untuk pandai bersyukur kepada Allah dan tidak kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibnu Abbas suatu hari mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia di kehidupan kita, di dunia ataupun di akhirat, maka ada beberapa syarat yang harus kita miliki. Syarat yang pertama menurut Ibnu Abbas itu adalah qalbun syakur. Jadi kita memiliki hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan syarat yang pertama. Bayangkan bahwa sekalian, ya, waktu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenaga kita diberikan oleh Allah, kemudian kesehatan kita diberikan oleh Allah, kesempatan kita diberikan oleh Allah, maka
dustakan. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah ini di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut sebagai orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengarkan ya, para ulama kita, para dai kita mengingatkan kepada kita satu ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini alhamdulillah kita bisa duduk di sini karena kita sehat. Bayangkan saudara-saudara kita yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di pembaringan, sekedar mau bangun sedikit saja turun dari tempat tidurnya tidak bisa. Dia mau kencing harus dibantu, ya. Kemudian mau buang air kecil maupun besar harus dibantu oleh orang lain. Subhanallah. Betapa menderitanya kita apabila berada dalam kondisi seperti ini. Kita ini sehat, kita ini lengkap fisik kita. Maka kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya kita ini. La in syakartum, sekali lagi ya dikatakan tadi, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita pandai mensyukurinya, maka insya Allah terus memberikan tambahan nikmat untuk kita. Tetapi apabila kita tidak pandai mensyukurinya, ingat Allah tidak mengatakan akan aku cabut nikmat itu. Bisa saja nikmat ini tetap dialirkan oleh Allah, tapi di depan kita sudah dijaga. Inna adzabi lasyadid. Maka adab Allah itu sangat penting. Namun itulah maka kita sangat bersyukur kepada Allah. Malam ini sila kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini adalah merupakan malam Jumatnya. Jadi malam-malam di mana kebesaran, keberkahan Allah itu sudah ditampakkan sejak Kamis sore. Kenapa Nabi kita berpuasa pada hari Kamis? Karena beliau menjelaskan hari Kamis itu dihantarkan oleh para malaikat catatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hari itu. Oke. Nah, kemudian besok mulai lagi pencatatan hari Kamis tempat ini diantarkan lagi. Maka nanti kita mengatakan saya ingin ketika catatan amal saya itu dihantar oleh malaikat kepada Allah, maka saya berada dalam keadaan berpuasa. Itulah sebabnya ada puasa Senin dan puasa Kamis. Kalau puasa Senin, Nabi kita mensyukuri kelahiran beliau pada hari Senin. Oke, maka itu sebagai bentuk syukur Nabi kita atas kelahirannya, beliau setiap hari Senin itu berpuasa. Maka kita mari, ya hari apa kita dilahirkan. Ya kalau tidak bisa setiap minggu, ya mungkin setiap bulan dalam satu kali saja di hari kelahiran kita. Atau mungkin kalau tidak satu hari saja dalam satu tahun di hari kelahiran kita peringati dengan cara berpuasa sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya ini menjelang puasa silat. Persiapan harus kita lakukan. Ya. Ini persiapan yang pertama tentu adalah persiapan kita itu memahami sungguh-sungguh. Walaupun kita sudah lama bergelut dengan puasa ini, setiap tahun kita berpuasa, tetapi tentu saja Bapak Ibu sekalian, ya banyak hal yang mungkin kita lupakan dalam kehidupan kita, terutama yang berkaitan dengan puasa, mana yang membatalkan puasa, mana yang menjadi sunnah puasa, mana yang makruh kita lakukan selama berpuasa, mana yang haram, mana yang tidak boleh dilakukan. Semuanya silakan kepada ulang-ulang, kepada merajakan tidak apa-apa. Ini sebagai wujud rasa syukur kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya, sebab Bapak sekalian banyak sekali kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak paham. Ya, Nabi satu hari didatangi ya oleh seorang sahabat masih muda sekali, ya masih muda. Sahabat ini datang kepada Nabi kita, wahai Rasulullah, yang kita baru akan memulai, ya baru akan memulai. Nah kira-kira pun saya menyuruh ini, kamu kan ketiga orang Madinah dia kamu, maka Nabi mengatakan dia kamu, ya tidak pun. Tapi kemudian ada orang yang sudah tua yang datang kepada Nabi kita, wahai Nabi, ya wahai Rasulullah, ya mana saya menyuruh saya suntik
kamu tidak orang bapak nanti. Oh kamu ini namanya ya. Nah ternyata mereka ini sama-sama lapor kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjadi heran. Kenapa Nabi kita ada satu hukum yang ditanyakan oleh dua orang, tapi kemudian jawabannya berbeda. Ya, jawabannya berbeda. Jadi yang ini menjadi masalah fikih kata Sayyidina Umar. Datang beliau kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang yang bertanya satu hal, tetapi jawabannya dua. Ya, udah kira-kira kena ini. Maka Rasulullah mengatakan dua-duanya kena. Ya, nah dia rasa semakin heran Sayyidina Umar. Ya. Nabi kita menjelaskan untuk pertama ini datang ya baiklah ngedoakan kamu yang belum saya punya rasa sembahyang subuh tidak pernah kami yang minatnya saya larang ya tidak boleh. Kenapa? Karena dia baru mulai ya jadi masih banyak. Datang yang kedua datangnya apa? Nah, ini jadi ada kopi-kopi ada begitu. Jadi Nabi kita bukan memberikan jawaban yang berbeda ya. Tapi kita mengatakan dua jawaban itu sama benarnya, ya. Tapi tergantung kepada kondisi siapa yang datang bertanya. Nah, inilah salah satu di antaranya yang contoh bahwa memang, ya, walaupun puasa ini kita lakukan setiap tahun, tetapi tidak ada salahnya kita bermudzakarah dan kemudian mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Ya, jadi kita bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya sebagaimana doa yang sering kita sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hamba pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur hamba sampai kepada bulan suci Ramadan. Pada barang-barang ini kita mendoa mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin dapat yang sampaikan ya sebagai tambahan saja sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru kita tadi. Ya kepada kawan-kawan pengurus PAC ya atau pengurus cabang yang enggak ataupun pengurus anak cabang yang ada di sini yang menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena alhamdulillah secara istiqomah melaksanakan amanah-amanah organisasi. Satu di antaranya adalah menyelenggarakan ibadah pengajian ini. Insya Allah tidak ada kebaikan yang tidak akan diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi